Wih gila coy. Gak cuma TikTok doang ternyata yang di-ban. Semua aplikasi dari Cina anjir. Katanya ZZZ, HSR sama Genshin pun diblokir kata dia. What happened boy? Ngeri banget, ngeri. Di akhir masa jabatannya Joe Biden. Gila, PR tuh langsung sama Trump tuh. Hari pertama pelantikan langsung banyak banget yang diurus. Tidak ada fandom toxic. Ya Amerika doang. But still, selamat datang sobat gabut selalu. Selamat datang dari streamer yang buat gua the one and only Om Pray. Selamat malam Om Yazir, Om Plando, Bang Doyo, Om Aryo, Rafif Neza. Birna, welcome. Kemana aja? Nasuro, Erdem, Yazir, Bige, Aizo, Mocang, welcome. Om cek DM, gue udah lihat. Yang di Twitter itu kan. Lihat gua. What? Oh dibalas sama Katia, anjay. Ada beberapa malam ini temen kebenaran. Gua nggak kenapa-napa. Aku selalu tuh thank you. Let's go temen jam. Ya karena ya kenapa sih? Kan biar rajin dikit gitu. Emang ada apaan sih? Lu mikir ada apaan gitu? Santai-santai men. Ya kebun mingguan. Seperti biasa ya kita bakal coba buat kebun mingguan di hari Minggu. Kita bakal lihat news keren dari dulu pada di Discord baru daerah 1. Masih banyak basa-basi lagi ya. Kita sama-sama lihat meme apa aja yang kalian buat. Meme keren apa aja yang kalian buat. Oke. Jadi gimana hari Sabtu Minggu ya cuy? Aman-aman aja semua? Ya gue gak harus banyak nanya lah ya. Soalnya Sabtu gue masih live, Minggu gue juga live. Jadi kayaknya Sabtu Minggu ini full ditemenin juga sama gue. Biasanya kan kemarin tuh waktu Minggu Senin Selasa kan gue RT tuh ke Bandung. Hari ini gue udah full lah biar ngebayar utang. Gak ada yang diiniin, gak ada yang dikurangin gitu. Asik. Kayak seperti biasa jam 9 malam Wita gitu kalau ditemu. Oh lu di Wita sama Rafif. Gue besok UAS tapi lupa belajar. Belajar dulu. Jangan nontonin streamer lo. Gue gak ngajarin aljabar nih di streaming ini. Coba banget baru aja selesai Isya gue pasti. Oh di gue belum Isya coy malahan. Enggak ada kan udah gue bilang gue rehat balatro dulu. Kebun memes kapan om? Besok. Kayak biasa. Oke. Enggak ini gue cuman pure gak sabar aja pengen lihat memes kalian ya. Nggak sabar aja gue, nggak sabar. Jadi ya nggak usah banyak basa-basi lagi ya. Kita bakal sama-sama lihat ya biar seru, biar keren. Apa nih? Rashid Isir Andri AI Song Zekert baik hati. Apaan nih? Lu jangan asal pakai muka orang buat AI coy. Was ya. Zekert si donatur baik. Oh, enggak. Zekert gak baik hati. Kan belum donat ke gua. Gua mau buktinya dong. Let's go. Seperti apa sih Om Zekert orangnya? Nih, yang baik hati di gue Om Feka, Om Aja, Om Yasin, Om Joko, Om Ferry gitu. Anjay. Apa nih? Bang, lu lebih milih story atau gameplay? Ada yang bilang kalau lebih milih story dibanding gameplay mending nonton film. Menarik nih opennya. Goblok banget yang ngomong. Siapa yang ngomong tuh? Goblok banget. Enggak, gue pernah nonton. Itu Bang Eno kan yang ngomong. Yes. 2025 drama baru. Yes. Gue bakal booking langsung hari pertama kalau misalkan mereka tinju. Gas.
Gas. Dua-duanya penting. Gameplay penting, story penting. Dua-duanya penting menurut gue. Kayak nggak bisa dipisahkan anjir. Kalau misalnya main game gitu ya. Kalau misalnya story-nya bagus doang, ya gameplaynya ampas ya buat apa? Lu nggak akan bisa nikmatin gamenya ya nggak sih? Iya tapi zaman dulu sorry. Zaman sekarang cenderung kayak gitu ya. Story-nya banyak yang bagus, gameplaynya kayak biasa aja, kayak mainstream ya. Biasa-biasa aja lah, kayak tipikal game yang udah pernah kita mainin gitu. Tapi zaman dulu itu bahkan kita nggak tahu story-nya, gameplaynya bisa bagus. Nah kalau misalnya sekarang balance, jadi dua-duanya penting menurut gua. Kalau misalnya pada akhirnya gameplaynya lebih bagus dibandingin story-nya ya nggak masalah juga. Kalau misalkan story lebih bagus dibanding gameplaynya ya nggak apa-apa juga. Kita udah pernah merasakan, gua ya terutama pernah merasakan zaman dimana gua main gameplaynya bagus, story-nya gue gak ngerti. Dan story-nya bagus, gameplaynya gue biasa-biasa aja. Oke. Kayak, sorry banget ya. Kayak misalkan gameplay A Space for the Unborn itu gak akan bisa dibandingin sama game-game kayak misalkan God of War atau segala macam. Kagak, secara gameplay jauh. Tapi story-nya lebih bagus menurut gue. Sama-sama bagus lah. Ya, dan banyak lagi game-game yang mungkin bisa jadi contoh. Jadi, tidak harus ribut gitu lah. Media share-nya mancing coy. Kena baitnya langsung ikan kakap. Iya kayak sampai sekarang masih ada orang-orang yang nikmatin game dengan mode HSR, turn based gitu. Kalau misalnya dibanding sama gameplay yang lain ya jelas beda gitu cuy. HSR mungkin bakal ketinggalan. Cuman kan kita ngomongin soal story-nya juga. Game tuh gak cuman soal itu doang. Bijak banget gue ya. Enggak, gue bukan yang pengen nyari aman ya. Cuman emang kayak gitu. Kenyataan yang menurut gue. Ini kan opini gue. Tapi beda. Opini orang beda-beda di internet. Jadi gue menghargai masing-masing opininya. Kalau misalnya Soalnya lebih pernah ngomong pas live streaming kalau di main games yang dia suka kagak mau main games yang harus ambil-ambil anak bangsa. Menarik. Gue pun cenderung bakalan ngomong kalau misalnya pada akhirnya gameplaynya gamenya biasa aja tapi anak bangsa gitu. Ya sorry kalau misalnya pada akhirnya game anak bangsa itu jelek ya gue bakal bilang jelek. Contoh nyata yang gue ngomongin ini ya, kayak misalkan gue main Coral Island. Kayak gue sangat amat membenci translate Indonesianya. Kayak mending gue pakai translate bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gak niat banget. Cuman translate doang, sumpah. Translate Google doang itu. Jadi makanya kayak gue akan bicara apa adanya kalau misalnya pada akhirnya gue gak disponsorin atau apapun itu gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya disponsorin. Dan baru sambung gitu iya betul. Ambigu parah ya, tapi emang ada poin plus sih pada akhirnya kalau misalnya buat gue sendiri. Ini subjektif gue ya. Ini subjektif gue doang. Gue akan sangat amat senang kalau misalnya pada akhirnya ada game dari anak bangsa ya emang pada akhirnya bisa gue mainin gitu. Yang bener-bener jadi game. Kalau gue sendiri. Tapi gue juga menghormati opini orang-orang yang kayak oke, gue gak peduli juga mau ini game anak bangsa atau kagak gitu. Yang penting gue bisa mainin game-nya. Gak masalah juga. Tapi kalau misalnya buat gue itu ada kayak rasa kebanggaan sendiri ya. Kayak misalkan gue main Kena gitu apa nih? Kena lah pokoknya yang dari Bali itu. Terus Coral Island, terus habis itu Naraka, terus habis itu Troublemaker, terus Agni ya. Banyak lah pokoknya. Udah banyak juga kan game yang kita. A Space for Unborn juga tuh. Ngeri. Coy. No enemies. Prinsip Om Ray di internet, no enemies. Membantu sesama memberi arti. Kaya hati, kaya materi. Terima kasih atas cinta ini. Om Sel, welcome. Sudah saatnya mengajak Andrew. Emang berkembang skillnya. Jangan bikin Andri gak bisa tidur dah. Udah mau gue bantai di online, gue bantai di rumahnya. Nanti mau gue bantai di mana lagi? Lu bayangin, dia pakai PSG, gue pakai Al Nassr. Gue bikin skor 7-0 tuh. Gue 4 kali pakai selebrasi Ronaldo, anjir. Setiap senyum yang kau beri
Om player baru Genshin gaji UMR Jogja bisa dapat Novika nggak? Bisa dengan sabar, nggak bisa instan. Nah. Anjay, aku jadi penasaran nih sama Om Zeker. Kelamaan anjir. Ayo tahu deh. Oh, kalau RT lama nggak apa-apa. Udah sampai puncak tuh. Mulai. Urusan batuk, ingat Konidin. Oh ya, nggak apa-apa. Emang Konidin masih ada ya? Batuk, flu Pak Haji. Minum OBH Tropika Plus. Redakan batuk, flu plus demam. Kok tahu? Karena OBH Tropika Plus, batuk gue. Anjay, sumpah. Gue kalau misalnya batuk berdarah gitu ya, pernah ada obat yang ampuh banget gitu. Yang gue sering beli namanya Nelco Plus. Nah ini, tapi udah nggak ada anjir di Alfamart. Udah ditarik ya peredarannya ya. Nih, Nelco Special. Gila. Udah nggak ada anjir, tapi di Alfa di Indomaret. Apa ini termasuk obat keras ya? tapi ampuh banget coy di gue coy, real. Kayaknya sih dosisnya tinggi ya kayaknya, makanya ditarik. Manfaat di gue masih ada. Di lu masih ada. Serius loh. Yang kayak gini gambarnya, nih yang kayak gini. Yang kayak gini. Oh di apotek ada ini yang langka. Enggak, gue dari dulu tuh kalau misalnya batuk nggak sembuh-sembuh tuh gue pakai ini langsung sembuh coy. Cuman yang nggak emang sekali sembuh gitu kagak, emang harus berkali-kali. Sama. Oke lanjut. Rashid. Suyuy. Paling penting adalah suling. Oke. Kita bakal bermain suling di malam hari. Anya. Yungkai Blue. Lihat nih baju gua warnanya apaan? Anjay. Kelanjutan, asik. Berkelanjutan, anjay. Om Kegas. Freelance Text Evader, live stream terakhir. Oh, gue inget banget nih akun Freelance. Kemarin sempat ribut ya sama member di sini ya. Gara-gara nge-trash talk orang-orang di chat gaming sama buat kritikan. Tolong jangan dilimit per gambar per upload. Di kebun dari dulu pengen upload sekalian, kasih konteks nggak bisa. Tolong jangan bacot dan sotoy. Itu aturan dari dulu ya, udah dari dulu sebenarnya. Dan kalau misalnya Mas Firan itu ngelihat rules juga gitu, sini udah dikasih tahu gitu. Kalau misalkan lu nggak bisa secara ngeblast banyak banget ngirim satu gambar, 2, 3 atau lebih gambar gitu di kebun memes atau kebun mingguan. Kalau misalnya emang nggak ada, pada dasarnya mungkin gue lupa gitu masukin di sini. Cuma yang jelas orang-orang Bandai UDR 1 tahu kok. Kalau misalkan nggak bisa lo ngirim lebih dari 2 gambar di kebun, kecuali kebun ini ya, kebun doxy dan kebun emoji gitu ya. Kalau kebun mingguan, kebun memes, kita harus sama-sama berbagi gitu, berbagi waktu dan berbagi space, jangan sampai lu nyepam pada akhirnya, oke? Apa nih? Nggak ada panas-panas. Biasalah ribut-ribut Discord doang, kayak tiap hari aja. Kadang Discord gua, kadang Discord Al, kadang Discord Andika. Semuanya gitu pernah punya drama. Welcome Azek. Aku nggak apa-apa kok. Jujur ya, gue kalau misalnya nggak karena Om Theo, gue bakal pindah. Tapi nggak. Streamer itu amannya itu punya lebih dari satu gateway donation gitu. Awalnya kan gue Saweria doang gitu. Terus lama kelamaan gue mikir kayak oke, gue harus pakai Tako sih. Kenapa? Kayak karena sebenarnya ya kalau misalnya dibandingin sama Saweria, Tako tuh keuntungannya lebih banyak dibanding gue. Tapi gue selalu respect sama portal donation yang pertama kali bisa buat gue ada. Jadi gue tetap pakai Saweria. Nah, satu hal sebenarnya yang pada akhirnya menahan gue untuk gak pakai Tako sebenarnya. Ini mungkin bisa jadi masukan juga. Ini gimana caranya? Bentar, kalau udah kayak gini tuh cara masuk ke dashboard gimana sih? Bentar. Gimana sih? Temukan kreator favorit buat akun.
Oh buat akun, oke. Nah jadi gini, ini kalau misalkan gue sendiri nih ya. Jadi di bagian laman hadiahnya, Om Raffi welcome. Di laman hadiahnya, menurut gue terlalu kecil ininya, apa namanya, frame-nya. Mau agak dilebarin dikit, terus habis itu kasih opsi buat page scroll. Jangan harus diklik ini, opsi aja kayak gitu. Saya menurut gue akan lebih mudah kalau misalnya pada akhirnya gue tinggal nge-scroll doang, biar lebih gampang gitu kalau misalnya gue buat ranking lagu gitu ya. Cuma sekedar masukan doang. Gue respect sama admin Tako dan admin Saweria. Semoga channel ini bisa menjadi bukti bahwa dua portal donation itu bisa makmur, adil dan beradab. Ya karena pada akhirnya tugas dari seorang ketua partai Ame ID adalah untuk mempersatukan, bukan untuk memisahkan. Ya. Lanjut teman nih, Senpai 48. Ya. Tapi bagusnya Tako dia auto detect jika ada kiriman saya musik. Ya semua juga kayak gitu. Semuanya udah ada. Hey, ini cewek yang cosplay ini ya? Sela ya? Negaku. Om, adik kandung udah verified. Mana joget kolaborasi di Commission Alien Asmali Beras yang kamu janjikan? Susah anjir, orang udah pada sibuk dan udah pada terkenal. Dulu kan Haruno gak pada terkenal. Andika dulu masih 30.000. Gue dulu belum sampai 100.000. Bang Nopal dulu masih ngeband. Versi paling aman di store hafalan. Mari kita pergi jalan-jalan. Sawah halo. Apa nih? Anjir. Wadaw. Ini apaan? Ini mas-mas mana ini? Pakai baju tai lagi. Waduh. Aduh gantengnya. Ini Andri. Bisa dipercepat nggak? Sabar ya Azril, aku lagi cari posisi yang nyaman nih buat cukur bulu-bulu hiu. Anjay di kau. Bau arang tepuk tanam. Kau nih anak mana si Azril, kok lucu benar ah? Mau nggak ngerasain rudal aku? Dengan segala respect gitu ya. Culun aja. Cuman gue ngerti kenapa alasan Andri yang tadi gondrong kayak gini berubah jadi kayak gini. Karena kita sama-sama udah punya buah hati dan sekecil, dan kita harus seenggaknya nggak dikira hantu di rumah gitu ya. Beneran seorang ayah gitu. Gue pun kalau gondrong kayak gini panik sebenarnya. Cuman gondrong gue nggak sampai gondrong sampai sini. Ya sejauh ini masih aman lah. Tapi gue respect dengan keputusan Andri menjadi cul. Menjadi tampan ini, asik. Bercanda doang gue Andri, ya Allah. Lu diseriusin gitu doang sih Andri. Bercanda. Ganteng kok, ganteng, serius. Rashid Isir, Fendik Jackson. Hey, ada yang udah engagement nih. Anjay. Congrats ya buat Fandi ya. Semoga lancar sampai hari H. Gila happy gue cuy. Aneh, katanya Fandi ngelamar apa namanya tunangannya pakai ini ya, lagu Ame ID ya. pakai lagunya David Beat Ame ID. Masa iya dia nyanyi malu banget. Yang kenapa banyak obat ditarik sama BOM terutama sirup ya karena ada etilen glikol, dan di etilen glikol Oh jadi ada beberapa orang-orang yang langsung kasih ke anak ya. Oke. Thank you Nocturnal infonya men. Gugu gak makan bareng. Imagine lu ngelamar pasangan lu menggunakan lagu Gugu Gaga. Gokil. Ketika donate sesuai timing BD sudah gue up juga di lapak kreator. Goblok banget anjing. Aduh tolong. Kau nggak sempat mempersiapkan gitu. Kenapa tiba-tiba dimintain kata-kata? Kau pikir aku siapa? Nostradamus bisa memprediksi masa depan? Enggak bisa tolol. Kau kira aku apa? Hah? Nggak ada prediksi-prediksi. Kata-kata hari ini nggak ada. Nggak ada hari esok untuk kau. Orang kenapa sih pada demen banget gitu nanya prediksi Bang Ray ke depannya gimana Bang Ray? Lu kok bisa foresight sih? Gimana sih caranya bisa prediksi? Lu tanya tuh Mbak Rara. Pawang hujan. Percaya mu. Ups. Prinsip gue. Prinsip lu ya
Bodo amat, tapi prinsip gue buat gue yang sudah belajar meteorologi, buat gue yang sudah belajar cuaca, dan buat gue yang sudah menghormati ada lembaga yang namanya BMKG, LAPAN dan segala macam gitu ya. Useless kalau misalnya pada akhirnya lu percaya kayak gitu. Kasian gitu orang-orang yang kerja di BMKG kan. In my humble opinion, kata-kata hari ini, ya lu tanya lah Mbak Rara gitu kan, dia ditanya tuh bahkan tuh, timnas bisa nggak lolos ke Piala Dunia gitu, tuh freak, emang dia siapa? Ciaya dari personal 5 Royal, tidak, ayo tahu nih, Arung pada kesit, gue nggak keringetan, siapa sih yang nggak terpesona sama Kanjeng Miti, asik, cie, iri ya, Mas Andy, lanjut apa nih, Arung Brexit. 100 ciki bos kayang, tutor salto cuma ada di channelnya Eci, anjay. Jadi tunggu dulu. Lanjut apa nih? Friend text feather, doxy saya taruh di akun Facebook. Oke, thank you Freren, Yuri. Saya akan ajak kamu buat tektok ke Gunung Malabar. Kita lihat estimasi jam Wah, Rinus gua nih. Pos 1 kita sampai di Kaki gua kram. Gue sama Egi nih buat videonya. Lucu ya? Enggak garing bang, ya. Nagako. Angkat penggorengan karena aku sangat lapar. Pesan 1 burger. Kenapa ini? Kaki gua kram. Jompo muda, iya tapi kalau misalnya di dunia politik ya, umur-umur gue 30 tahun tuh masih muda katanya coy. Gibran aja 35 tahun masih dibilang muda gitu. Tapi kalau misalnya untuk ke lapangan pekerjaan dibilang udah tua emang. Ini buat sistem, buat orang yang buat sistem rekrutmen gitu ya kali gitu ya, buat batas syarat usia pelamar kerja gitu, nyusahin doang itu cuy, nyusahin doang. Kan aneh gitu ya, di dunia politik umur 40 masih dibilang muda, di lapangan kerjaan yang kayak gitu dibilang tua gitu. Aduh, wow. Mana nih logikanya nih? Aih, bingung gua. Saya akan ajak kamu buat tektok ke Gunung Malabar. Kita lihat estimasi jam berapa ya? Ya harus jadi sih coba gini. Kaki gua kram. Keluar negeri magang atau kerja di... Oh iya, ada satu berita yang menarik banget nih sebenarnya. Ini gue langsung share ke Ibu Negara tentang ada program katanya di Jepang yang ngasih fasilitas untuk orang-orang tinggal di pedesaan sana. Karena dari data BPS mereka, Badan Statistik mereka, itu orang-orang yang ada di daerah desa tuh udah pada terkikis gitu ya. Ininya, apa namanya, populasinya. Dia menarik banget tuh. Ini kalau nggak salah nih. Ini USS Feed. Ntar, let's see. Nah ini. Japan is offering cash incentive of 4.8 million yen, sekitaran 504 millions ya, to attract newcomers willing to settle in rural areas as part of regional revitalization program. The information initiative aims to breathe a new life into Japan's quiet countryside, which has seen a decline in population as the younger locals move to big cities like Tokyo and Kyoto. Other reports from Mirror, Wayne Miles, COO of Seven Seas Worldwide, describe this as a golden opportunity for adventurers looking for a fresh start. If this sounds like your kind of adventure, one of the destinations you can choose is the small fishing village of Takahama, located in Fukui Prefecture. Known of its stunning beach. Another option is the mountainous region of Shimokawa-cho in Hokkaido. Seru banget coy. Nah, ini kalau misalnya buat lo semua yang serius ya, lo harus udah mulai persiapan belajar bahasa Jepang ya, udah pasti gitu. Terus habis itu ada tesnya kalau nggak salah, lo dapat hasil mungkin habis itu bisa digunain gitu buat daftar kayak ginian. Udah jelas. Kalau misalnya pada akhir lo masih muda dan lo masih punya semangat untuk bertani, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di daerah pedesaan, kayaknya bakalan seru dah kalau misalnya ada yang bisa join di penonton gue. Ada nggak? Ada nggak di antara semua yang pengen join? Gas coy. Menarik nih. Coba kita lihat ya. Small Fishing Takahama. Coba. Gimana ya? Maps. Daerah sini coy. Daerah mana nih? Lah,
Deket Osaka coy. Lah di sini serius lu? Ini mah bukan pedesaan anjir. Ya, ya. Ada sini. Oke. Deket ke Laut Cina dan Korea. Oh ya. Mana? Ya, ini Korea dan Laut Cina. Cina mana? Oh, di sini kah? Anak muda menghidupkan desa kayak anime Sakura Quest ya. Tapi info USS Fit ya emang gak lengkap, dia cuman ini doang. Highlightnya doang. Tapi seru bejir. Jepang. Oh, langsung jadi bintang iklan Pocari Sweat. Net. Zuma suite ororu dekara koe ga hanakan da anjay. Zai gane dekara kyo ni. Katanya belum ada info untuk pendaftar. Oh belum. Iya. Info kan ya coy. Kalau udah buka di Discord lah. Soalnya kalau gagal nggak keterima, gue udah sempet tes aja. Lanjut apa nih? Zikri Tachibana nyari bahan dapet. STFU gue lagi nonton RT episode terbaru. Gokil. Berapa jam guys durasinya? 1 jam 20 menit. Let's go. 20 menit. Next kocak apa ya? Biar RT bisa rilis. Ntar gue cek dulu di set. Mana sih? Set. Nah. YouTube. Channel Ray buat trailer. Set. Coy, BTW kabarin ya kalau misalnya ada komentar-komentar judul ya. Kesel banget gue. Kesini. Terus ke komunitas. Set, coba kita lihat permintaan trailer kocak. Terkocak makan Lu mau ngelindungin gua nggak kalau diciduk? Minta mulu lu. Berikan gua ini dong, ruang buat keamanan ya nggak sih? Terkocak Los Angeles kebakaran. Itu nggak bisa dibikin kocak, coy. Gua bukan Uya. Bang, kalau gitu kan nanti orang asli desa sana merasa terancam pekerjaan mereka akan diambil sama transportasi itu nanti langsung di demo. Emang iya? Nah itu program langsung pemerintah Jepang, coy. Aduh, drama Bang udah kelar, coy. Ngapain dibuatin terkocak? Ngapain? Ya nggak sih? Gak usah jadi pihak yang selalu memperpanjang drama lah. Kalau gue ya, nggak akan gue buat kayaknya. Kalau buat drama itu. Saya ke Kocak Piala Dunia 2020 belum jadi, belum mulai. Kocak berikutnya tambahin fitur affiliate promosi mic yang ente pakai. Oh iya nih. Beda gue juga dari DM sama Shopee apa namanya Shopee. Ya Shopee itulah. Katanya kalau misalkan punya channel YouTube jangan lupa buat masukin ini link affiliate ini. Ya santai. Tapi ya malas gue ngurusnya. Terkocak Bulldog season 2 main bola ada bilang ya udah lama coy. Terkocak kebakaran rekap 2024. Gue bukan editor terkocak. Gue bukan editor rewind. Anime kunci biru. Oke. Terkocak jadi garing. Ya kayak malu. Maksud gue tuh anjay. Terkocak. Ya nih. Oh ya. Kalau misalkan lu lihat ya komentar di video terkocak Sinteyong. Ya biasa lah ya. Namanya lingkungan bola timnas gitu kan. Waktu kemarin lagi rame juga kan. Ada yang pro sama Sinteyong, ada yang pro sama PSSI gitu. Males gue sebenarnya buat kayak gitu tuh. Jadi ribut sendiri gitu. Terus habis itu ada yang ngomongin personal ya kan kentut ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya konten kreator. Udah kocak Paskol apaan? Kenapa ada minta gue buat terkocak LA dah? Man itu musibah orang aja ngapain dijadiin terkocak. Lanjut. Apa nih? Panggil aja Yus. Oh shit, ini apaan? Ini apaan coy? Weh, ini apaan nih Rojal nih? Jal, please Jal. Jangan kayak Bang Nopal Jal. No Jal. Jangan tinggalin gue Jal. Jal. No.
No. Halo, gue Rojalia, selaku salah satu pemilik channel Ngepetsup dan satu-satunya editor di channel ini. Ingin minta maaf kepada kalian karena perihal ketidakaktifan di channel ini. Yang mau gue curhat aja secara garis besar. 2024 adalah tahun terberat gue. Banyak sekali masalah yang akan datang, yang datang. Mulai dari orang tua sakit, rumah ambruk, adek gue skripsi, kanjeng berantem, bronya mau out karena diputusin, Patricknya ribu sugian lah, Meza hampir dinikahin janda. Ini serius gak bercanda. What the freak. Jadinya gue gak pernah bikin konten, bahkan jarang banget live. Makanya makasih banget buat yang selalu mampir live gue. Menonton cuma 10 orang sekarang. Menurut gue kalian selalu sudah menemani gue di saat hal rumit ini terjadi. 2022 ini adalah tahun dimana momen-momen sulit tersebut sudah terselesaikan satu persatu. Gue bisa lanjut ngedit lagi, walaupun jokes dan meme gue udah ketinggalan jauh. Karena emang rencananya upload tahun kemarin. Gue tau upload video itu gak penting, gak bisa dapetin uang, karena dolar kuning. Tapi gue berharap dengannya upload video kalian bisa mampir di live gue dan bicara seru-seru bareng. Karena pemasukan dari YouTube itu dari membership dan donasi. Atas mah hampir gak ada itu. Makasih udah support donate juga di 2024. Gak bisa diungkapin lah bro. Gue berencana upload video di Februari karena baru mulai ngedit hari ini. Setelah studio gue selesai direnovasi setelah dihantam badai. No, Jal, semangat Jal. Anjing pakai AI lagi, tolong. Ya nggak apa-apa, semangat ya Jal. Alasan doang itu si Rojal. Sebenarnya gara-gara videonya nggak ngasihin duit aja. Itu kalau dia nggak dapat duit dari donate sama membership udah dijual pasti channelnya ketolong sama orang baiknya ya. Tapi good luck bro, gue sama anak-anak tetap support lu Jal. Anjay, semangat Jal. Pada akhirnya nggak cuma VTuber doang anjir yang memutuskan untuk berhenti dalam aktivitas channel YouTube. Tapi ya kayak kreator-kreator juga gitu yang pada akhirnya ngelihat kalau misalkan kondisi sekarang nggak terlalu bagus-bagus juga ya nggak sih. Si Rojal gede padahal belum spill nama channel review bikin nih tadi siang. The freak. Oke lanjut. Dia mulai aktif lagi deh, mantap. Lanjut teman ya, Rashid. Saya akan ajak kamu buat TikTok ke Gunung Malabar. Kita lihat estimasi jam berapa ya. Di pos 1 kita sampai di... Siapa yang nyeri otot, nyeri sendi? Minum Neo Remasil tablet. Damn, gue jadi bintang iklan coy, tanpa gue sadari, keren juga. Arung. P52 langsung main Miside. Mencoba bermain Miside untuk pertama kali. Saatnya, iya dong. Gila, nyelesain ini dulu, waifu dulu. Baru gas Miside. Om Arung. Om Ray kapan main Mass Effect? Banyak banget. Random banget lo tiba-tiba suruh gue main inilah itulah. Yang lain belum kelar. Apa nih? Zikri. Ciao Nima. Ide masa di kota Sopi. Ayo para baca sampai setelah pada malam menduga ketemu. Makanya guys. Sucat pelat Oh ya, by the way gue syuting ini di base camp Gunung Malabar ya. Dan gokil. Udah kayak penginapan coy. Mungkin karena waktu itu gue weekdays kali ya kesananya ya. Jadi gak banyak orang juga gitu yang nginep. Terus ya karena gue sama Egi doang jadinya ya disuguhin apapun gitu. Sumpah baik banget men. Orang-orang Bandung kacau. Terus itu ke Gunung Malabar. Sumpah. Ini ada pengalaman yang sebenarnya pengen gue share di RTE. Tapi gue share di sini aja kali ya. Jadi sepatu gunung gue solnya itu udah habis. Kan biasanya kan kalau misalkan lu punya sepatu gunung gitu ya. Sepatu buat trekking itu biasanya kan solnya kan bergerigi gitu. Biar seenggaknya gak licin ya gak sih. Nah itu sepatu umurnya udah 3 tahun 4 tahun. Dan di 2 tahun itu solnya diganti karena licin. Nah 2 tahun berikutnya itu pakai sol sepatu amang-amang. Dan kemarin waktu gue RTE itu solnya habis. Jadi kacau. Gue waktu turun itu hujan. Jadi gue naik hujan, turun hujan. Kan musim hujan juga ya. Emang gak jelas gitu ya. Ngapain sih ngajak gue naik gunung hujan-hujan? Gue juga bingung dah. Gak cuma lu doang yang mikir kayak, Rey lu ngapain sih Rey? Hujan-hujanan gitu naik gunung. Gue juga mikir gitu di gunung gitu coy. Terus habis itu naik sih gak masalah. Soalnya alhamdulillah itu gak yang terlalu deres lah. Waktu turun ke Gunung Malabar itu jalannya atau treknya itu
tanah merah dan licin. Karena apa namanya sepatu gue itu solnya itu udah habis, udah kayak sepatu futsal yang rata gitu. Gue nggak bisa buat berdiri tegak di tanah yang emang miring sedikit, dan itu kacau banget coy. Anjir tuh gue capek. Kayak biasanya kan lu kalau turun gunung kan lu bakal lari cepet tuh ya, set karena emang udah nggak terlalu capek ya nggak sih, tinggal turun doang. Cuman justru karena emang licin itu, wah itu gue jadi susah banget men. Untung sampai ke rumah gitu loh. Kalau kagak mah bingung banget itu gue. Ya untungnya bisa survive ya sampai sekarang, meskipun pada akhirnya Egi tinggalin gue ketika dikejar anjing. Emang temen itu momen itu bener-bener gue ngerasa kayak gue dikhianati anjir. Kayak di Gunung Malabar itu kan ada isu, ada ini ya, apa namanya, macan kumbang, macan hitam gitu. Imagine kalau misalkan yang apa namanya yang nerekam bukan anjing tapi macan kumbang, dia udah lari duluan itu. Mana gue nggak bisa lari lagi, sepatu gue licin kan, udahlah. Untungnya sih dia yang dikejar anjing gitu ya. Tapi tetap aja gue ngerasa kayak damn Gi. Jadi seperti itu Gi. Cukup tahu men. Tapi nggak apa-apa, Egi masih tetap sahabat gue. Apa nih? PCN, pijat dulu nggak sih? Apa nih? Om, gak confidentnya si kembar ntar. Asik. Tuh kan ngasih gameplay Persona 5, gue jadi pengen main nih. Kalau kami kan Pulang, gue mau dipijit. Did you change your mind? Oh my god, what the hell? Oh right. Damn, be alright if I go in my maid outfit. Lihat coy. Hasil usaha gua men di Persona 5 men. it's perfect. Jeez. Well. Oh. See you later. Makasih sayang. Akhirnya gue bisa melakukan aktivitas lagi. Tapi gua nggak terlalu saranin buat lu semua yang masih muda gitu untuk pijit ya. Kecuali kalau misalnya di umur pengen ke 30 tahunan gitu ya, jangan sampai lah. Kalau misalnya lu pengen dipijit terus, tandanya lu udah penuaan diri. Jadi karena kemarin pola hidup gue sebagai streamer ya, sebelum gue nikah tuh, yang gue begadang main Heraldcraft terus dan segala macem, itu nggak sehat. Karena biasanya gue pasti aktif malam kan, paginya gue tidur, bangunnya jam 11, jam 12-an. Gue tidur kayaknya subuh, bangun jam 1, jam 2, kayak nocturnal gitu. Wah itu nggak sehat banget tuh. Jadi badan tuh udah mulai kerasa di umur 27-28. Jadi demen banget gue kalau misalnya pada akhirnya gue pijit dan segala macem gitu. Cuman lama-kelamaan karena gue buat konten RT dan RT tuh bener-bener bisa ngebuat gue pengen lari, pengen jogging, pengen aktif lagi gitu. Jadi gue mikir kalau misalkan gue kalau misalkan gue pijit lagi, gue justru bakalan pegel-pegel. Kayak kontradiktif sama apa namanya efek ketika lu exercise, tau gak lu? Jadi kalau bisa nih ya, kalau misalnya lu masih muda nih, jangan lupa buat olahraga, oke? Biar nanti ketika umur 30 tahunan gitu atau mendekati itu nggak terlalu pegel-pegel lah, nggak terlalu kerasa tua gitu cuy. Go to the gym itu buat lu semua yang emang pengen benerin postur dan juga postur badan sih. Buat appeal gym, tapi emang bener-bener bisa menyehatkan lu juga. Tergantung dari bagian mana dan badan yang emang lu pengen fokus build. Kalau gue sendiri, gue emang lagi pengen nge-build bagian lower. Kenapa? Karena gue kan sering aktivitas ke outdoor ya gak sih? Beda sama Andika, sama cosplayer, misalkan kayak Om Alpha segala macem. Mereka mungkin lebih banyak buat nge-build upper. Karena ya biar badannya bisa tegap dan kalau misalkan cosplay bisa bagus gitu. Dan gue udah lihat juga kok hasil dari kerja keras mereka. Kalau misalkan gue ketemu sama mereka gitu ya, udah mulai tegap. Dan badan udah mulai berisi di bagian sini, emang keren banget sih. Kayak gitu. Leg day, ya bisa juga sih leg day di gym ya. Cuman gue lebih suka jogging sih, biar seenggaknya nggak terlalu di situ-situ aja kalau misalnya exercise. Cuman preferensi masing-masing juga ya. Nggak ada sebagian orang yang nggak pengen keluar gitu, takut hitam. Mungkin ada sebagian orang yang mikir kayak, lebih enak di luar karena sekalian bisa ngisep suasana dan aroma knalpot jalan. Ya banyak lah. Lanjut apa nih? Urine injector.
Pas nih game mode banyak jam scare padahal gue mainnya juga pakai earphone. What? Pas nih game mode banyak jam scare padahal gue mainnya juga pakai earphone. Pas nih game mode banyak jam scare padahal gue mainnya juga pakai earphone. What the hell? Glitch. Kasian Ege orang di sebelah. Pas nih game mode banyak jam scare padahal gue mainnya juga pakai earphone. What the hell? Glitch. Kasian Ege orang di sebelah. Gue gak pernah membayangkan bisa dikaitkan sama waifu. Itu game pure horror coy. Kacau. Natalia, Roja ketika berkonflik dengan channelnya sendiri. Bangsat diem ya yang mau nyoba ke ritual bobo gue tai. Jadi emang susah tapi ya kalau jinnya jago boleh juga Roja. Dipin lagi. Oh ya, jadi Roja itu punya sistem moderator ya di channelnya ya. Nah, gue nggak berani. Masih apa nih? Sepertinya ada chemistry baru nih. Ecchi, Ellen Celestia apa nih? Andi Kanduk. Kenapa teman-temanku marah kalau dikasih video ASMR? Shit the fuck. Chemistry, hey. Ecchi kan udah milik bersama gitu. Celestizen, Andika sudah ada portal. Jangan jodoh-jodohin sesuatu yang emang udah punya pasangan gitu loh. Hih, Yuri. Bane. Hei kamu jelek. Tidak ada yang mau makan pisang bareng kamu. Sadar diri kamu. Ya, IndiHome gue pengen dengerin videonya Garit. IndiHome. Ya Runo Haji Maris. Jadi pengen denger cover Joko gue. Bani kayu aku. Hei kamu jelek. Kamu jelek, sadar diri. Tidak ada yang mau ngentot sama kamu. Sadar diri kamu. Garit ngomong sama gua, orang gua udah maksudnya. Man, cuman gua yang bisa menarik jokes seperti itu di Haruno Squad. Yang lain kalau melakukan itu gitu ya, menggunakan jokes itu langsung berbahaya tuh. Baru gue di Haruno. Nice. Rahasia bocil persona. Lah, jadi nge-lag gini dia, Om. IndiHome. Saya akan ajak kamu buat TikTok ke Gunung Malabar. Kita lihat estimasi jam berapa ya. Anjay, dijadiin quotes keren juga. Keren. Thank you bro. Thank you Rashid. Thank you man. Rashid udah bandar belum sih? What? Rashid belum bandar? Rashid tuh malam hari ini bakal bandar. Let's go. Lah, masih ya lu nggak ada di sini Sid? Snavi King Gope Madi Umran Snavi Satya KW. Lah, wait what? Om Rashid nggak? No, Rashid belum masuk ke sini. Rashid is here. Let's go. Rashid belum masuk calon bandar coy. Kita nggak bisa ngelangkain tahapan coy. Harus fair. Udah gua cek, itu kan tadi gua cek coy. Apa sih? Nih Rashid. Nggak ada. Yang baru doang. Nomor 1 kedinginan. Aduh gimana? Si set yes. Azek. Keren banget mandi. Ada Brexit lanjut apa nih? Wibus pulang kerja. Gak ada yang datang ya? Di acaranya Clinton ya? Kata seru banget tuh. Penasaran gue. Yuri. Apa nih? Spekulasi ngawur. Nge-lag. Mending main balat. Maksud gue. Mending main game. Ya dong. Wow. Oh Mita. Ini bukannya ini ya Mbak Indira dari Livi Prof. Ya dong. Warna rambutnya mirip coy. Maaf ya. Masiro 31. Klasemen top 5 level member Bodar 1 per 18 Januari. Anjay. Tania Karina Benefika. Ini apaan? Ini apaan? Ranking member yang paling banyak nge-spam di Discord.
yang paling harus lu perhatikan itu ranking bandar meme. Bukan ranking spam kayak gini nih. Tidak ada gunanya nih. Thumbnail, let's go senpai. Gokil. Ranking lagu kemarin lucu banget anjir. Ranking lagu yang paling gak lu sukain, yang paling banyak videonya Nai men, cover Lilo masa Little Girl, sumpah kacau banget orang-orang. Kayak kalau misalkan oke gas gitu ya, kita tahu kalau itu politik kan, terus teng ada yang nge-spam gitu. Nei, orang tuh dengan sepenuh hati nyanyi cover gitu lagu gitu ya. Terus lu bilang salah satu lagu yang gak banyak disukain orang di ranking. Damn. Gak hilang ya, ada yang nge-arsip. Udah dihapus di channel utamanya coy. Tiba-tiba ada nge-re-upload men. Kacau emang internet. Tapi begitulah internet ya. Yang selalu ada dan akan selalu muncul konten-konten yang emang awalnya ada dan gak ada. Dan sudah hijrah juga gitu. Iya bahaya coy, kacau lu. Gila. Cuman ya, ketika gue mendengarkan lagu itu, gue selalu berpikir gitu sebagai editornya. Kan gue yakin Nai punya editor gitu ya. Itu editornya waktu dengerin lagunya, waktu ngedit videonya, itu dia punya opsi untuk ngasih tahu gitu. Bro, welcome. Kayak Mbak Nei, ini kayaknya covernya lebih bagus aja kalau misalkan direvisi sedikit deh di bagian sini-sini gitu. Dia punya opsi untuk melakukan itu. Tapi dia tidak melakukannya. Dan karena dia tidak melakukannya, sampai sekarang videonya masih diinget. Gila, iya tapi sebagai pekerja gitu ya, jangan selalu inisiatif lah dalam melakukan sesuatu di dunia pekerjaan gitu, karena nanti takutnya lu dibabuin ya sih. Jadi emang udah hal yang terbaik untuk dilakukan dengan diam. Iya. Padahal orang yang ngurusin channelnya punya pilihan untuk tidak nge-upload. Semi-side nih, mencoba bermain mi-side. Oh jadi ini alasannya bang. Jangan spoiler ya, gue belum lanjut tuh apa nih Osvaldo. Jujur posting universe apa-apaan ini, harusnya yang warna biru bukan abu. Kapan lanjut Baldur? Ini apaan lagi nih, gas solo Baldur nih. Main Baldur. Kapan lanjut Baldurnya? Kapan bang? Ayo main Baldur bang, sekarang bang. Gue udah 3 kali main Baldur tamat lu gue. Gue main sendiri, gue main sama Haruno, dan gue main mode Urge. Tapi emang penasaran sih gue sama Baldur. Mana udah tadi sore 3 jam ya Allah baru menang 1 stakes. Sampai mental gue. Thank you by the way Om Sobri, thank you man. Fair Art Al sama Zeta. Anjir. Oh nih, Ray, Haruno, CS, Eci, Egi, Rojal sama Andri. Abis lebaran kita ke event Komifuro. Squad apa itu? What the hell, random banget coy. Wah teman-teman Haruno, gue gak bisa melahan getar karena waifu gengsing plus P5R. Gak apa-apa ya. Wajar. Nah ini yang gak wajar nih. Reza Auditor. Auditor itu apa sih cuy? Artinya cuy? Tukang audit uang atau gimana? Goblok. Bro, anjing. Babi. Tuh di itu ya di. Anton Antonio Momoko Santos. Oh, nama Assassin's Creed. Oh, gitu. Sebut perusahaan. Cabut ya. Sekarang meta kayak gini ya, kayak Fuamoko, tau gak lah. Yang satu main game, yang satunya lagi reaction gitu. Jadi tim hore anjir. Goblok cabutnya. Anjing. Gobloknya bakso anjing. Cabut. Kalau goblok Aisyah rujit pisan. Semua kan Fuamoko pada waktunya coy. Gampang goblok si sobat deui anjing. Coba lo sama Egi gak peduli men sama konten-konten kayak gini. Egi mah penyair.
Egi adalah tipikal orang yang menulis, asik. Menulis, minum kopi, dan melihat senja di pertengahan bulan April. Anjir. Nggak ada dia kayak di samping gimmick-gimmick gitu, beda. Harusnya ada orang yang pas. Andika tuh mungkin bisa kayak gitu ya. Tapi Andika kan juga pemain. Semua orang juga tahu. Jujur sumpah ini gue brutal banget coy. Kokop. Wangi. Jikri. Perfect meme. Dakedo izumete kureta ne suki yo. Stop aja IndiHome. Wait, download time. Orang yang bekerja di IndiHome ketika internet kita lagi kayak gini beraknya gak lancar, amin. Internet kan produk untuk kalangan orang-orang kaya. Lu turun kalau misalnya nggak mau kena pajak mah nggak usah pakai internet. Pale lu tuh nggak usah pakai otak. Mantep juga kok dari nama aja tuh. Masih 31. Drama sengal perkara double post kemarin. Oh ini nih, Free Run the Tax Evader. Nah. Ini I'll avoid people, stop use red note, you bring pervert and suit behavior. What? Udah ada drama lagi? Baru aja di video ngopi gua nge-wall semin anjir orang-orang Amerika ke red note. Udah ada drama. Damn. As the sing. Oh jadi ini dramanya report. Oke, di report terus gua ngepost satu aja. Kelamaan mod, jeda sejam bakal kepotong sama poin lain karena poin pertama konteksnya nggak masuk. Dari dulu pengen upload emang begitu. Saya tapi video masih 1 jam. Tolong jangan bacot dan sotoy. Anjir, Freeran jadi mental gak sih? Gue gituin, ya semoga tidak ya. Buat lo semua yang gak tahu nih yang join Discord Banda Daerah 1 dari Ngopi atau dari Aku Cinta Indonesia gitu ya. Biar gue kasih tahu, kita emang ada aturan untuk ngepost 1 kali aja. Oke, di masing-masing kebon. Alasannya apa? Biar nggak nge-spam. Biar lu nggak terus-terusan ngupload di satu waktu gitu. Nanti bakal di skip juga sama gua. Jadi emang kasih waktu untuk member lain untuk ngepost dulu baru lu post lagi. Biar ini juga jadi sistem gitu ya, agar lu nggak selalu dan juga selamanya di Discord. Lu ngupload 1, udah tuh langsung tosom grass kayak gitu coy. Ini gue juga peduli sama lu semua gitu. Biar lu nggak jadi masyarakat Discord yang cuma bisa duduk di depan komputer dan juga nyari memes di Twitter dan juga Reddit gitu, enggak gitu. Lu juga tetap bisa melakukan hal lain sambil lu bisa fokus nge-Discord juga dan juga buat nyelesain pekerjaan apapun itu di real life. Mantap. Teknologi yang bahkan ada juga di HP namanya edit collage. Ini udah mendingan belum jadi dulu pas di APK. Ya nggak apa-apa, di APK kan ya gitu, jahiliyah. Ayo, masih 31. Perkara double post kemarin nih udah Arum Brexit apa nih? Belum, tapi APK keren aja apaan sih lu? APK kenangannya indah men. Ini lama banget anjir si Arum buatnya. Enggak deh 17 detik. Arum, ini gua nggak tahu siapa, ini gua nggak tahu siapa, ini gua tahu siapa, ini gua nggak tahu. Akan saya coblos. Udah kenal. Akan saya coblos. Gua cuma kenal Kajusa doang. Akan saya coblos. Nah itu enak ini. Itu gua kenal. Wih kaget gua anjir. Nih, ya, lu pengen lihat ini nggak? Sepatu gunung yang udah di-sol sama tukang sol, baru aja dibalikin tadi pagi. Woy.
Ini sepatu udah 4 tahun ya. Ini udah sepuh anjir sepatu. Gila. Ini umurnya lebih tua dibanding umurnya CB. Ya. Hey. Jadi kalau misalkan ini gua ngesol 100.000 anjir, 120.000 ngeribet. Cukup mahal ya untuk ngesol. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu ininya tuh nggak ada nih gerigi-gerigi kayaknya nggak ada nih. Udah rata. Jadi gampang kepleset gitu. Sekarang nih asik udah gede. Gue jadi pengen nyoba ke Gunung Malabar lagi coy pakai sepatu ini coy. Penasaran gue. Beneran bisa menangkal licin atau enggak gitu. Kalau misalnya kagak rugi anjir 120.000 tapi nggak apa-apa lah. Kayak uset. Ngeri juga nih. Harusnya sih kagak kenapa-napa ya. Ini pakai karet by the way. Kalau misalkan di sini agak licin ya. Cuma tetap oke. Eiger betul. Eiger sponsorin aku dong, tapi kamu gak usah bayar nggak apa-apa. Yang penting bayarin gua nerbangin drone di Taman Nasional. Nggak apa-apa tuh. Tapi harganya nggak make sense anjir. Gue sempat ada lihat satu video ya di Facebook, video reels gitu yang dia buat caption nggak masalah aku bayar 2 juta nerbangin drone ke Taman Nasional yang penting untuk Indonesia. Tolol gitu maksud. Bukan kayak gitu, bukan. Ini kayak hitungan tuh nggak masuk. Kayak kalau misalnya lu lihat beberapa video orang-orang yang biasanya nerbangin drone, mereka lebih memilih untuk tidak melakukan itu. Tidak menerbangkan drone dengan harga 2 juta per hari itu. Karena nggak masuk akal. Lu kalau misalkan naik gunung itu 2 hari. 2 hari 1 malam. Berarti harganya tuh 4 juta. Kalau lu ke Rinjani lu 3 hari 2 malam berarti 6 juta. Lu 3 kali nerbangin di trip Rinjani lu bisa dapat drone bagus itu. Ya gak sih? Terus itu buat apa namanya video drone yang cuman bisa diterbangin kira-kira 15 menit doang per gak masuk akal men. Tapi kan lu punya duit, lu kan punya drone, berarti lu harusnya orang kaya dong. Lu kan bisa beli drone gitu. Masa iya gak punya duit buat beli izinnya juga? Hey bang, nggak gitu, cara mainnya tuh nggak gitu. Bahkan orang-orang kaya pun gitu ya, meskipun punya banyak duit, nggak mungkin dia melakukan pemborosan yang tidak perlu gitu loh. Ya nggak sih? Ya lebih mending gue milih ke beberapa destinasi yang emang nggak ada izin kayak gitu, tinggal terbangin kan, biar makin rame di Taman Nasional. Ya kalau misalnya pada akhirnya itu bertujuan untuk konservasi, akan lebih baik untuk nggak usah dibuka sama sekali. Itu nggak? Gunung-gunung yang ada di Indonesia gede, Pangrango, Ciremai, Rinjani, itu kok bahaya tuh buat elang, bahaya banget itu buat satwa yang ada di sana. Ditutup aja nggak sih? Kan buat konservasi, iya nggak? Oh tapi nggak bisa bang, itu kan juga buat mata pencarian orang di sana. Berarti buat komersialisasi dong. Itu beda lagi ceritanya. Ya nanti lihat aja ke depan kayak gimana. Semoga masih tetap rame ya, gue doain yang terbaik gitu. Cuman ya balik lagi, gue emang agak sedikit kesel kalau misalnya pada akhirnya tuh yang buat kebijakan berlindung di kata-kata konservasi. Padahal jelas kalau misalnya solusinya konservasi jangan dibuka sekalian ya sih. Itu loh. Apa nih? Apa nih? Sobri. Apa reaksimu ketika fans Bang Windah Basudara yang main game cewek dan gamenya kena spam? Emang gamenya kena spam bintang 1? Udah kena spam bintang 1 coy? Kok ngeri sih? Gua rasa nih ya, Bang Windah punya power dan Bang Windah punya kekuatan untuk bilang ke subscribernya untuk tidak melakukan itu sih. Sesimpel itu coy. Dan gue yakin dia bisa ngelakuinnya. Kalau misalnya pada akhirnya yang ngelakuin itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau dengerin Bang Windah, berarti itu bukan fans Bang Windah menurut gue. Kayak karena orang-orang mengeneralisir kan, oh ini udah bintang 1 nih semua nih, oh berarti fans Bang Windah. Pada akhirnya gak semuanya yang nge-rate bintang 1 itu fansnya Bang Windah harusnya. Itu orang-orang yang ngeyel sih menurut gue.
Kayaknya mereka takut ada yang pakai drone MK9 Reaper Om untuk mengadukan para orang kayak yang terjadi di wow. Ya. Bang Wida nggak pernah nyuruh jelek-jelekin gamenya, iya kan? Makanya. Dan Bang Wida juga punya komunitas di Discord kan, bisa kali itu dikasih tahu menurut gue. Kayak kalau misalnya lu pengen ngebandingin Bang Wida dengan orang-orang yang di Facebook, orang-orang yang emang pengen ngomongin dia gitu, susah gitu. Lu harus menerima fakta kalau misalnya Bang Wida itu adalah orang yang punya banyak pengikut. Orang yang udah buat komunitas dan udah buat acara dan segala macam. Gue nggak pengen menyanjung dia ataupun menjilat dia gitu ya. Cuma yang jelas kalau misalnya dibandingin sama orang-orang yang pada akhirnya cuman pengen ngeliat dia downfall, itu susah banget gitu perbandingannya. Jauh ya gak sih? Penonton udah aja gampang banget kepanasan. Ya mungkin sebagian ada, tapi kan balik lagi gitu. Gak semua kan kayak gitu. Harusnya intinya orang-orang pada standar ganda. Makanya itu alasan gue gak ngebikin video ngopi drama Bang Winda. Kenapa? Karena kalau diperpanjang jadi malah kemana-mana gitu loh. Gue gak tahu, katanya Bang Winda buat ini lagi ya, live streaming Love and Deep Space lagi ya. Tahu dah gue. Soalnya katanya ada omongan kalau misalnya itu streaming sponsor, ya gak sih? Ada yang bisa konfirmasi gak? Kalau itu streaming sponsor? Atau masih rumor doang? Kalau misalnya pada akhirnya streamingnya sponsor, itu lucu banget sih. Developernya jadi mungkin kayak gak enak juga sama Bang Winda gitu. Fanbase-nya malah nolak. Makanya Akil malas bahas dia, ya kan? Gue pun begitu. Ngapain lu nyuruh gue buat bikin drama fans Bang Winda kalau misalnya pada akhirnya udah kelar juga. Dan bakal gak akan ada habisnya coy. Itu perdebatan dulu banget coy. Debat kayak, oh ini pengikutnya si ini nih harusnya bisa behave. Itu dari zamannya Reza Arab. Kayak malas diulang-ulang. Udah bisa main drone di relap, maka main lagi yang mainnya di Steam. Thank you Putra, thank you. Lanjut live. Oke live apa nih? Rico. Anjir itu beneran real footage coy, ngeri banget. Mita, aduh cantiknya, najis, bisa dipercepat gak? Sabar ya Mita, aku sedang mencari posisi yang pas nih buat mencukur bulu-bulu you. Mita, mau aku cukur gak? Mas jangan kayak gitu loh mas, nanti gak ada loh yang pengen ke salonnya mas. Hafalan gue masih jelek anjir, sumpah. Kacau, Jikri, say it again engkau. Coba Ngelek, saya tangkeng ngelek. Indihong. Coba kita coba kita lihat apakah true or false apa yang dibuat sama meme ini. Akan saya coblot. Proof. Saya coblot. Proof. Akan saya coblot. Mungkin lu gua coblos. Banyak banget anjir meme si Miftahul dijadiin cewek itu apaan dah? Ada Masyarakat 31. Aduh. Ini kenapa Indom tiba-tiba langsung nge-lag coy? Bingung gue. Ntar gue lihat kapasitas dulu. Aduh, udah merah. Harus segera dihapus. Permainan apa yang kau lakukan padaku? Dia Squidward, kau Squidward, aku Squidward. Apa ada Squidward lain yang harus kau kenal? Aku pergi saja. Tapi gue gak akan mundur ya dari perjuangan gue untuk menyelesaikan semua stakes di semua deck. Nih, gue bakal buktikan, gue akan menjadi orang pertama di Indonesia yang bisa menyelesaikan itu. Lanjut apa nih? Enggak. Kita kaget gue. Itu apaan? Enggak, kalau kayaknya udah ada yang nyelesain juga dari lu pada ya, sepuh-sepuh Balatro. Oke, gue revisi. Gue akan menjadi streamer pertama. Nah gitu. Reaksi gue di saat kalian ribut. Apaan nih? Berarti kan Frentex Evader saling ribut di server Resisi sedang menonton. Anjay.
Lalu saya datang dan bilang so asik lanjutannya. Oh, meme terakhir dari Om Ocang, let's go. Gue nggak tahu harus. Ini gue lihat di Twitter nih. Persembahan terakhir untuk Kaci atau Katia Felicia. Let's go. Walau dunia tak seindah iangan, tapi ku kan menyambut dengan senyuman. Dan ku nyanyikan nada mimpiku bergema dari hatiku, membuatku ingin bersinar dengan mimpi berbeda. Ku nyanyikan. Anjing gue semua ya di pikiran gue joget kayak gini tuh kayak Aqua anjir di Oshinoko. Terus gue lihat lang udah kayak Wota di teater JKT anjir. Kirain gue ganteng men, ternyata gue wibu. Dari hatiku membuatku ingin bersinar dengan mimpi berbeda. Ku nyanyikan nada mimpiku melodi. Cuma ya, gue nari kayak gitu gue kira Aqua anjir. Ingin aku merakit asa dengan kamu dan dunia kita bersama. Alright, itu dia coy. Jadi semua memes di bawah minggu. Gua bahas bukan itu ya. Gua pengen Bang mau lihat sisi Tekton lain dari Indonesia nggak? drama Tekton ini siapa? Tentang standar ganda ya. Tentang sebuah kemunafikan ya. Standar ganda ya, atau bisa bilang kayak gitulah ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari postingan si Bang Son X Vika. Ah nggak berani gue bahas dramanya. Najis, bisa dipercepat nggak? Sabar ya Azril, Azril, aku lagi cari posisi yang nyaman nih. Oh nyaman. Syukur bulu-bulu you. Oh nyaman. Om, sini. Bau arang tekuk kau 6. Kau nih anak mana si Azril kok lucu benar ah? Mau nggak ngerasain rudal aku? Tohapok kau, jangan kayak gitulah bang. Nanti orang nggak mau gunting sing lagi. Takut anak orang digitukan bah. Santai. Sini. Andre, masih lama kah? Sebentar lo ya, ada customer ganteng nih. Oh, oke Andre. Mak kau ya, namaku bukan Andre tapi Andriana. 2025 untuk Azril, let's go. Ya, itu yang mungkin WK kebomingguan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat para mimer yang sampai sekarang masih setia ngebuatin memes keren gitu untuk kita nikmati di setiap minggunya. Shout out buat Om Rashid, Om Ocang, Om Masiro, Om Zikri, Om Riko, Om Arum, Om Nocturna, Om Firen, Tex Event dan kawan-kawan. Thank you banget man. Ya kita ketemu lagi next stream. Gue gak janji bakal stream lagi sih. Cuman ya kita lihat nanti aja lah ya. Itu aja mungkin ya gue. Terima kasih banyak udah nontonin. Kita ketemu lagi nanti. Zao. Kita rate Renita ya. Oke, terima kasih banyak. Let's go. Gak ada coy balatro. Apa sih balatro? Gak ada balatro. Udah selesai. Gue bilang gue bakal rehatmen balatro. Raid Kaci. Oh Kaci juga. Oh iya Kaci live juga ya. Ya kita raid Kaci.